Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. laporan tugas besar tentang sejarah tokoh pejuang Islam di Nusantara. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Mata kuliah Agama Islam. Dosen pengampu Muhammad Sofyan MFE. Nama kelompok Destia Risti Eka Pratiwi, Rahmatullah Zain, Fatma Alifatul Wahida, Dwi Novitasari, Lola Amalia Pratiwi. Mata kuliah Pengembangan Kepribadian Universitas PGRI Adibuana Surabaya tahun 2021. Bab 1, latar belakang. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah lahir di Jombang tanggal 31 Maret 1888. Meninggal 29 Desember 1971 pada umur 83 tahun. Adalah seorang ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama yang berpandangan modern. Dakwanya dimulai dengan mendirikan media massa atau surat kabar, yaitu Harian Umum Suara Nahdlatul Ulama atau Suara NU dan Berita Nahdlatul Ulama. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014. Beliau adalah pengarang syair Yalal Waton yang banyak dinyanyikan di kalangan Nahdliyin. Lagu Yalal Waton dikarangnya pada tahun 1934. Kiai Haji Maimun Zubair mengatakan bahwa syair tersebut adalah syair yang beliau dengar, peroleh, dan dinyanyikan saat masa mudanya di Rembang. Dahulu, syair Yalal Waton ini dilantangkan setiap hendak memulai kegiatan belajar oleh para santri. Ayah Kiai Haji Abdul Wahab Ayah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah Kiai Haji Hasbullah Said, pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Sedangkan ibunya bernama Nyai Latifah. Ia juga seorang pelopor dalam membuka forum diskusi antar ulama, baik di lingkungan NU, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya. Ia belajar di pesantren Langitan Tuban, pesantren Mojosari Nganjuk, pesantren Tawang Sari Sepanjang, belajar pada Syekhona R. Muhammad Khalil Bangkalan, Madura, dan pesantren Tebu Ireng, Jombang. Di bawah asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Di samping itu, Kiai Wahab juga merantau ke Mekah untuk berguru kepada Syekh Mahfud At-Tirmazi dan Syekh Al-Yamani dengan hasil nilai istimewa. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan bapak pendiri NU. Selain itu, juga pernah menjadi Panglima Laskar Mujahidin atau Hizbullah ketika melawan penjajah Jepang. Ia juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Kiai Hajar Dewantoro tahun 1914, mendirikan kursus bernama Taswirul Afkar. Tahun 1916 mendirikan organisasi muda Islam bernama Nahdlatul Wathon. Kemudian pada 1926 menjadi ketua tim Komite Hijaz. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga seorang pencetus dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi NU dengan adanya dua badan, Syuriah dan Tanfiziyah. Sebagai usaha pemersatu kalangan tua dengan muda, Kiai Haji Ahmad Wahab Hasbullah adalah pelopor kebebasan berpikir di kalangan umat Islam Indonesia, khususnya di lingkungan Nahdliyin. Kiai Haji Ahmad Wahab Hasbullah merupakan seorang ulama besar Indonesia. Ia merupakan seorang ulama yang menekankan pentingnya kebebasan dalam beragama, terutama kebebasan berpikir dan pendapat.
Untuk itu, Kiai Wahab Hasbullah membentuk kelompok diskusi Tahwirul Afkar atau pergolakan pemikiran di Surabaya pada 1914. Rumusan masalah. 1. Bagaimana biografi seorang Kiai Haji Wahab Hasbullah? 2. Bagaimana silsilah seorang Kiai Haji Wahab Hasbullah? 3. Siapa pendiri dan pemimpin media massa NU pertama? 4. Bagaimana Bung Karno dan ijtihad kitab kuningnya Mbah Wahab? 5. Apa hubungan Mbah Wahab dengan Pancasila dan negara Islam? 6. Bagaimana kisah Mbah Wahab dan bantuan non-Muslim? 7. Bagaimana sikap meneladani Mbah Wahab? 8. Apa karya Kiai Wahab Hasbullah yang tersembunyi? Tujuan mengetahui biografi seorang Kiai Haji Wahab Hasbullah. Mengetahui silsilah seorang Kiai Haji Wahab Hasbullah. 3. Mengetahui pendiri dan pemimpin media massa NU pertama. 4. Mengetahui kisah Bung Karno dan ijtihad kitab kuningnya Mbah Wahab. 5. Hubungan Mbah Wahab dengan Pancasila dan negara Islam. 6. Mengetahui kisah Mbah Wahab dan bantuan non-Muslim. 7. Mengetahui sikap meneladani Mbah Wahab. 8. Mengetahui karya Kiai Haji Wahab Hasbullah yang tersembunyi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab 2. Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah dilahirkan di Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur pada tahun 1881 atau 1884. Grenfell 1883, Grand Baton 1887, Khairul Anam 1888, Abu Bakar 1888, Parangan. Kami memiliki pendapat yang berbeda berdasarkan buku Kiai Abdul Halim, murid sekaligus sahabat Kiai Wahab. Sejak di Mekah tahun 1914, beliau menuliskan bahwa Kiai Wahab telah mondok di pesantren yang ada di Nusantara. Selanjutnya, mukmin di Mekah selama 5 tahun. Berangkat ke Mekah di usia 23 tahun dan pulang pada usia 28 tahun. Bersama dengan Perang Dunia, yaitu tahun 1914. Membaca uraian Kiai Abdul Halim di atas dapat dimengerti periode Kiai Wahab belajar di Mekah adalah sejak tahun 1909 sampai 1914 Masehi. Dengan demikian, jika tahun 1909 Kiai Wahab berusia 23 tahun, maka tahun kelahiran Kiai Wahab adalah 1986 Masehi. 1909 dikurangi 23. Tahun kelahiran di atas diperkuat ketika Kiai Abdul Halim mengisahkan bahwa ketika muktamar di Bandung, Kiai Wahab sendiri masih berusia 46 tahun. Artinya, jika melihat usia Kiai Wahab saat itu, maka yang dimaksud muktamar Bandung adalah muktamar Nadatul Ulama ke-7 yang diselenggarakan pada 15 sampai 19 Agustus 1932. Jika 1932 dikurangi 46, hasilnya adalah 1884, tempat tahun kelahiran Kiai Wahab. Kisah tentang ayah Kiai Wahab Hasbullah. Mbah Kiai Hasbullah, Kiai ahli Riau
Riyadlah yang dermawan. Pondok Tambak Beras memiliki tokoh bernama Kiai Haji Hasbullah Said. Beliau ayah kandung dari Mbah Wahab, Mbah Hamid, Mbah Hamid, Mbah Nyai Khadijah, Mbah Abdurrahim, dan Mbah Nyai Fatimah. Kiai Haji Hasbullah Said dikenal sebagai kiai yang kaya raya, berjiwa saudagar dan sangat dermawan. Konon tanah, sawah, dan perkembangannya terbentang mulai dari Sidomulyo, Magaluh, Tembelang, dan hampir seluruh desa Tambakrejo hingga Denayar. Seluruhnya berada di 3 kecamatan. Setiap musim panen tiba, sawahnya menghasilkan berton-ton beras dan ditimbun di gudang pondok untuk diperlukan makan keluarga, tamu-tamu, santri, dan masyarakat sekitar. Begitu begitu berlimpahnya beras milik Kiai Haji Hasbullah Said yang disediakan untuk keperluan masyarakat hingga konon tempat tersebut nampak seperti lautan beras. Tak heran masyarakat menyebutnya sebagai tambak beras untuk menunjukkan beras yang seperti tambak atau kolam ikan yang besar. Lama-kelamaan, tempat di sekitar kediaman Kiai Haji Hasbullah dikenal dengan nama Dusun Tambak Beras. Tambak beras yang pada masa Ronggolawe hanya terkait dengan nama sungai. Namun akhirnya terjadi nama perkampungan. Nama ini bahkan melampaui kepopuleran. Next. Desa Tambakrejo, apalagi saat diidentikan dengan nama pondok pesantren yang diasuh Kiai Hasbullah itu. Mbah Hasbullah Said ini mempunyai rahasia atau lelakon yang istimewa sehingga putra-putrinya menjadi orang hebat dan bermanfaat. Beliau adalah pribadi yang sabar dan kuat dalam hal tirakat. Meskipun sebagian besar riwayat mengatakan beliau termasuk orang mapan dari sisi ekonomi, akan tetapi kemampuannya tidak menghalangi beliau menjadi dunia sufi. Dalam sebuah riwayat di antara saudara-saudaranya yang lain, beliau bahkan termasuk dedel atau tidak begitu pandai. Namun demikian, saudaranya juga mengakui jika Mbah Hasbullah adalah sosok yang paling kuat dan sabar dalam menjalani amalan dan tirakat karena kelebihannya itu beliau disegani. Gus Imron Rosyadi Malik menuturkan saat Nyai Latifah atau istri Mbah Hasbullah hamil, sang istri mempunyai satu permintaan kepada sang suami. Permintaan tersebut adalah agar Mbah Hasbullah menghatamkan Al-Quran sebanyak 100 kali. Jadi bila disebut rata-rata setiap 2-3 hari beliau menghatamkan Al-Quran. Akhirnya bisa diketahui bersama bagaimana putra-putrinya Mbah Hasbullah ini menjadi pribadi yang hebat dan bermanfaat next bagi umat dan bangsa dalam bidang masing-masing. Kisah tentang Ibunda Kiai Wahab Hasbullah. Mbah Nyai Latifah, ibunda para masyhiriatlah. Bicara tentang pesantren Tambak Beras tidaklah lengkap tanpa membicarakan sosok yang satu ini. Nyai Latifah asal Tawangsari sepanjang Sidoarjo. Mbah Nyai Latifah adalah istri dari Mbah Kiai Hasbullah Said, ibunda dari Mbah Wahab, Mbah Hamid, Mbah Nyai Khadijah, Mbah Abdurrahim, dan Mbah Nyai Fatimah. Beliau juga merupakan mertua Mbah Samsuri Denayar karena putri beliau yang bernama Khadijah menikah dengan Mbah Bisri. Dari sini saja dapat kita ketahui bahwa beliau adalah ibu kandung dan mertua dari dua Rosyi Nadatul Ulama, yakni Mbah Wahab Hasbullah dan Mbah
Bisansuri. Pesantren Tambak Beras memang didirikan oleh Mbah Abdul Salam atau Mbah Syah. Namun perkembangan tercatat sejak masa Kiai Hasbullah Syaib dan dilanjutkan oleh anak keturunannya atau Bani Hasbullah. Disinilah peran vital Mbah Nyai Latifah tampak. Beliau senantiasa mendukung, memperjuangkan Mbah Hasbullah. Tarikat Pepatah Arab Waroa Kuliah Waroa Kuli Adinin Ajametun. Di balik lelaki agung pasti terdapat perempuan yang agung pula. Kiai selanjutnya yang dibacakan oleh rekan saya. Berikut adalah silsilah keluarga Kiai Wahab Hasbullah. Silsilah keluarga Pondok Bahrul Ulum Tambak Beras, Mbah Kiai Hasbullah dan Nyai Latifah ke atas. Berikut adalah silsilah keluarga Pondok Bahrul Ulum Tambak Beras, putra putri Mbah Kiai Hasbullah Said dengan Nyai Latifah. Bab 3. Pendiri dan pemimpin media massa NU pertama. Haji Saifuddin Zuhri dalam buku Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Nasional Pendiri NU, mengatakan bahwa Kiai Wahab menegaskan harus adanya massa media lain di samping dakwah dan tablik yang lazim dilakukan oleh setiap organisasi Islam di zaman itu. Untuk alasan tersebut, dikumpullah uang dari sahabat-sahabat Kiai Wahab, lalu beliau membeli sebuah percetakan serta sebuah gedung sekaligus untuk kantor pusat Nadratul Ulama di Sastra 23 Surabaya. Selanjutnya diterbitkan majalah setengah bulanan, yakni Surah Nadratul Ulama, yang selama 7 tahun langsung dipimpin oleh Kiai Wahab sendiri, berita selaku pemimpin umum dan pemimpin redaksinya. Kemudian disempurnakan teknik jurnalistiknya di bawah asuhan Kiai Haji Mahfud Siddiq dengan nama Berita Nadratul Ulama hingga saat tamatnya penakluksan Hindia Belanda mendampingi Berita Nudata Nadratul Ulama, terbit pula Solo Nadratul Ulama di bawah Umar Burhan. Terompet Ansor di bawah pimpinan Tamyiz Putlori dan sebuah majalah berbahasa Jawa pembangunan yang mula-mula dipimpin oleh Kiai Raden Iskandar kemudian diganti oleh Saifuddin Zuhri. Semua penerbitan ini dihentikan berhubung dengan larangan pemerintah bala tentara Jepang. Bung Karno dan Ijtihad
kitab kuningnya Mbah Wahab. Mbah Wahab adalah kiai yang akrab dengan kitab kuning, bahkan bisa dikatakan kitab kuning telah mendarah daging dalam diri beliau. Beliau mampu mengaktualisasikan kitab kuning tersebut di tengah kehidupan. Penulis mendapatkan cerita yang sangat monumental dari Kiai Dimyati Rois, paman penulis dari jalur istri saat sowan riayan atau sungkeman ke beliau di dalamnya komplek pesantren Al-Fadlu wal Fadlila Kaliwungu Kendal. Alkisah pada akhir dekade 50-an dan awal dekade 60-an, Presiden Soekarno sedang bersitegang dengan pemerintahan kerajaan Belanda terkait klaim wilayah Irian Barat. Indonesia mengeluarkan ultimatum bahwa maksimal tahun 1960 Belanda sudah harus menyerahkan Papua Barat ke Indonesia sebagaimana kesepakatan perjanjian, tetapi Belanda terlihat ngotot mendudukinya dan tidak terlihat itikat baik menyerahkan. Beberapa upaya perundingan selalu kandas dalam pada itu Bung Karno senantiasa menunjuk daripada ulama sepuh. Mbah Wahab, Pancasila dan Negara Islam. Haji Wahab Hasbullah pernah menyampaikan pidato saat 2 sidang pleno konstituante pada 3 Desember 1957. NU belum pernah mencela Pancasila. Selain dari Nahdlatul Ulama, tidak sesepuh sering sekali mencela. Ada yang mengatakan bahwa Pancasila ini jahiliyah di pidato di atas menegaskan posisi NU yang menerima Pancasila bukan berposisi sebagai pencela Pancasila. Dalam pidato tersebut, dapat dipahami bahwa Pancasila bertentangan dengan Islam, bahkan dapat diisi dengan rukun Islam. Hal ini bisa dilihat dari statement beliau terkait dengan perang dengan Belanda dalam kasus Irian Barat. Bagi Mbah Wahab, kalau berperang hanya berdasar upahan tanpa ada motivasi ruh Islam atau jihad, maka reaksi umat Islam dan hasilnya akan beda. Next. Mbah Wahab dan bantuan non-muslim. Haji Masykur Hashim bercerita, suatu ketika saat ini santri kedua usil karena melihat ada warga keturunan non-muslim yang membawa material semen untuk disumbangkan ke pondok. Saya bertanya kepada beliau, Kiai, terus pundi bagaimana kok ada warga Tionghoa ikut membantu pembangunan masjid, pembangunan pondok, bukankah mereka itu orang kafir? Ternyata jawaban Kiai Wahab sederhana, nggak apa-apa kur soal kafir dan tidaknya menjadi urusan Allah. Bantuannya termasuk amal, baik atau tidak itu juga terserah Allah. Kita sesama manusia harus saling menghormati, kita terima saja bantuan itu. Jadi, Mbah Wahab itu meski ulama besar tidak mau menutup hubungan baiknya dengan warga keturunan. Karena itu, beliau sangat dihormati oleh warga keturunan saat itu. Menurut saya, nilai terpenting dari kisah di atas adalah bukan hanya dari aspek kebolehan menerima bantuan pembangunan pondok dari non-muslim, tapi ada nilai penting lain yang perlu dipaparkan. Next. Meneladani Mbah Wahab, bagi saya Mbah Wahab adalah seorang vanguardis dan konsolidator perjuangan yang luar biasa. Sepulang dari Makkah tahun 19
Beliau menginisiasi semacam lingkar studi yang kemudian dikenal dengan Taswirul Afkar. Dari rahim ini di kemudian hari lahir Nadratul Watan, Madrasah Mubdilfan, ada pendapat, dan Nadratul Tujar. Sejarah mencatat inisiasi tersebut terus berdialektika sehingga menjadi embrio lahirnya gerakan sosial berbasis nilai-nilai keislaman yang begitu besar dan masif. Lahirnya NU, kepelaporan inilah yang sebetulnya menjadi alasan substantif mengapa dapat dikatakan beliau adalah salah seorang tokoh sentral berdirinya NU. Karya Kiai Wahab Hasbullah yang tersembunyi. Waktu penemuan kitab itu, kami sedang bersama Filoyo Kinanjar Syakban yang menulis buku Mahakarya Islam Nusantara. Beliau membaca judul rekon dari kitab Kiai Wahab ini dengan penyerap gemuruh. Ada yang berpendapat bahwa kata penyerap lebih pas dengan kata selanjutnya gemuruh. Sama-sama bahasa Melayu secara substansi antara penyerap maupun penyirep dalam konteks judul kitab tersebut mengandung makna yang sama, sama-sama menggambarkan meredam gemuruh kontroversi, tetapi konotasi kata penyerap lebih halus ketimbang penyirep, yang kesannya melakukan upaya gaib untuk melumpuhkan musuh. Berbeda dengan di atas, Gus Ainur Rafiq Al-Amin, salah satu anggota tim sejarah tambak beras, membaca dengan pairep gemuruh. Ada beberapa alasan. Salah satu alasan yang penting adanya fakta historis akan sisi lain dari keahlian Kiai Wahab berupa olah kanuragan dan olah ilmu hikmah dan pencak silat, juga sakti secara spiritual. Sangat wajar Dalam beberapa buku biografi yang mengupas tentang sosok Kiai Abdul Wahab Hasbullah yang pernah penulis baca, tak ada yang menyebutkan bahwa sosok pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama itu pernah menghasilkan karya tulis. Berbagai organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Tujair, Taswirul Afkar hingga Nahdlatul Ulama itu sendirilah karya Kiai Wahab. Buah pemikiran dan perjuangan yang melebihi sebuah karya tulis. Bab 4. Kesimpulan. Kiai Wahab Hasbullah dilahirkan di Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur pada tahun 1881 atau 1884. Greg Fili 1883, Greg Barton 1887, Khairul Anam 1888, Abu Bakar Aceh 1888, Perlaungan. Beliau menuliskan bahwa Kiai Wahab setelah mondok di pesantren yang ada di Nusantara, selanjutnya mukim di Makkah selama 5 tahun. Membaca uraian Kiai Abdul Halim di atas dapat dimengerti periode Kiai Wahab belajar di Makkah adalah sejak tahun 1909 sampai 1914 Masehi. Dengan demikian, jika tahun 1909 Kiai Wahab berusia 23 tahun, maka tahun kelahiran Kiai Wahab adalah
1886 Masehi, 1909 dikurangi 23. Tahun kelahiran di atas diperkuat ketika Kiai Abdul Halim mengisahkan bahwa ketika muktamar di Bandung, Kiai Wahab sendiri masih berusia 46 tahun. Artinya, jika melihat usia Kiai Wahab saat itu, maka yang dimaksud Muktamar Bandung adalah Muktamar NU ke-7 yang diselenggarakan pada 15–19 Agustus 1932. Kiai Wahab badannya kecil langsing, warna kulitnya hitam manis, dan dahinya luas. Beliau kelihatan seorang yang rajin bekerja dan giat sekali dalam pergerakan Islam. Beliau pandai menulis, tetapi lebih pandai lagi berbicara dalam rapat-rapat. Di antara kegemarannya adalah mengunjungi orang-orang alim, tempat-tempat suci dan keramat, dan mendengar lagu-lagu Arab. Kiai Wahab seorang yang alim, ahli dalam segala bidang ilmu Islam, pemimpin yang banyak pengalamannya dalam dunia pergerakan dan politik, dan dalam Nahdlatul Ulama khususnya serta dalam kalangan ulama umumnya. Beliau adalah pribadi yang sangat disegani pihak lain. Sewaktu kecil, Kiai Wahab menerima pelajaran dasar-dasar Islam dari ayahnya sendiri sampai berusia 13 tahun. Baik mengenai pelajaran membaca Al-Quran, ilmu tauhid, fikih, dan sedikit ilmu tasawuf. Dari Kiai Zainuddin memperoleh pelajaran ilmu fikih yang agak lanjut, terutama kitab Fathul Mu'in. Kiai Wahab kemudian mencari ilmu di Pondok Tawangsari sepanjang. Selama setahun saat berusia 17 tahun akhir, silang 18 tahun, kemudian Kiai Wahab memutuskan pergi belajar ke Madura kepada Kiai Muhammad Khalil Bangkalan. Kiai Wahab meninggalkan pesantren yang masyhur itu sesudah Kiai Khalil meninggal dunia. Tatkala kembali lagi ke Jawa, pesantren yang mula-mula didatangi Kiai Wahab adalah Pondok Branggahan, Kediri, dengan gurunya yang terkenal Kiai Fakihuddin. Sesudah itu Kiai Wahab pergi ke Tebu Ireng. Di sini Kiai Wahab menjadi lurah Pondok Tebu Ireng. Dari beberapa pondok pesantren itulah Kiai Wahab mudah memperdalam berbagai ilmu agama. Ketika usianya mencapai sekitar 23 tahun, beliau sudah kelihatan matang dan banyak yang menyebutnya sebagai kiai muda yang tangkas. Kiai Wahab muda masih perlu belajar lagi. Beliau bermukmin di sana kira-kira selama 5 tahun. Masjidil Haram yang besar dan luas merupakan wahana seperti perguruan tinggi yang tidak pernah sepi, mulai dan pagi sampai jauh malam. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kiai Wahab untuk mengaji dengan guru-guru yang alim lagi piawai. Dari gurunya Kiai Mahfud Termas dan Syekh Al-Yamani, Kiai Wahab mendapat ijazah istimewa. Perlu dicatat di sini bahwa untuk memperluas wacana hukum-hukum Islam, Kiai Wahab mendalami kitab-kitab hadis Al-Bukhari dan Muslim. Kegemarannya berdebat juga mendapat saluran yang tepat. Kiai Wahab bertemu guru mujadalah. Yang menguasai ilmu perdebatan, yaitu Kiai Mujid asal Panji, Sidoarjo. Kiai Wahab wafat pada hari Rabu 11 Dzulqa'dah 1391 Hijriah atau 29 Desember 1970 Masehi. Kasbullah Said. Kasbullah Said dikenal sebagai kiai yang kaya raya, berjiwa saudagar dan sangat dermawan. Setiap musim panen tiba,
Sawahnya menghasilkan bertonton beras dan ditimbun di gudang pondok untuk keperluan makan keluarga, tamu-tamu, santri, dan masyarakat sekitar. Kasbullah Said yang disediakan untuk keperluan masyarakat hingga konon tempat tersebut nampak seperti lautan beras. Mbah Kasbullah Said ini mempunyai rahasia atau lelakon yang istimewa sehingga putra-putrinya menjadi orang hebat dan bermanfaat. Beliau adalah pribadi yang sabar dan kuat dalam hal tirakat. Dalam sebuah riwayat, di antara saudara-saudaranya yang lain, beliau bahkan termasuk dedel, tidak begitu pandai. Gus Imron Rosyadi Malik menuturkan, saat Nyai Latifah istri Mbah Hasbullah hamil, sang istri mempunyai satu permintaan kepada sang suami. Akhirnya bisa diketahui bersama bagaimana putra dan putri Mbah Hasbullah ini menjadi pribadi yang hebat dan bermanfaat bagi umat dan bangsa dalam bidangnya masing-masing. Bicara tentang pesantren Tambak Beras tidaklah lengkap tanpa membincangkan sosok yang satu ini. Beliau juga merupakan mertua Mbah Bisri Syansyuri Denanyar karena putri beliau yang bernama Khadijah menikah dengan Mbah Bisri. Dari sini saja dapat kita ketahui bahwa beliau adalah ibu kandung dan mertua dari dua Rois A'am Nahdlatul Ulama, yakni Mbah Wahab Hasbullah dan Mbah Bisri Syansyuri. Beliau senantiasa mendukung perjuangan Mbah Hasbullah. Di balik lelaki agung, pasti terdapat perempuan yang agung pula. Kiai Hasbullah Said yang kaya raya mendermakan seluruh waktu, tenaga, pikiran, dan hartanya untuk mengembangkan syiar Islam di pesantren Tambak Beras. Mbah Wahab, salah satu putra Mbah Hasbullah yang menjadi pemrakarsa lahirnya NU, banyak bermukim di Surabaya. Sebagai istri seorang kiai besar, Nyai Latifah tidak tinggal diam berpangku tangan melihat perjuangan suaminya. Beliau turut membantu suaminya ngopeni pesantren dengan mengajar dan mendidik langsung para santri. Putri Nyai Zubaidah Nasrullah, salah satu cucu menantu Mbah Hasbullah Said, menceritakan bahwa ayahandanya mengirimkan kakaknya yang bernama Aisyah untuk mondok di Tambak Beras sekitar tahun 1940-an. Di antara riyadhahnya adalah puasa dan menghatamkan Al-Quran sama seperti yang dilakukan oleh suaminya. Mbah Kiai Hasbullah di antaranya adalah meminum air laut butuh kekuatan karena asin. Dan Mbah Wahab dan Mbah Nyai Latifah mampu meminumnya. Terbukti nantinya bayi yang kemudian diberi nama Wahab Hasbullah adalah pribadi yang kuat dan tegar dalam menghadapi realitas sosial dan politik yang terjadi. Penafsiran yang lain, meminum air laut adalah pertanda bahwa nanti Pondok Tambak Beras akan mempunyai nama yang terkait dengan laut, yakni Bahrul Ulum. Atas semua penafsiran mimpi, tentu Allah yang mengetahui makna sesungguhnya. Mengingat perjuangan dan jasanya, kiranya pantas menyebut Mbah Nyai Latifah sebagai Ummul Mahad, ibunda pesantren Bahrul Ulum. Beliau meninggal pada tahun 1951 dan dimakamkan berdampingan dengan suaminya, Mbah Kiai Hasbullah. Saran, kita sebagai umat muslim harus mengetahui sejarah biografi serta perjuangan para ulama, kiai, tokoh agama yang telah ikut berperan dalam penyebaran agama Islam serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya mengetahui tetapi juga meneladani. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.